Halo semuanya, selamat datang. Saya Alex. Dan saya Benita. Pernah nggak sih Anda dengerin sebuah presentasi tim yang kedengerannya keren banget, tapi kok rasanya ada yang aneh ya? Nah, hari ini kita bakal cari tahu kenapanya. Betul banget, kita di sini bukan buat ngejudge ceritanya bagus atau jelek, tapi kita mau jadi kayak arsitek yang bongkar lagi blueprintnya. Kita pengen tahu kenapa sih setiap bata dan pilar ceritanya ditaruh di situ. Yuk kita mulai. Oke, perjalanan kita hari ini bakal dimulai dengan ngintip cetak biru di balik cerita tim Anda. Terus kita bakal langsung masuk ke jantungnya, 3 pilar utama yang bikin setiap narasi itu kokoh, yaitu logika, emosi, dan nilai. Nah, setelah fondasinya kita pahami, kita juga bakal waspada sama jebakan-jebakan umum yang sering bikin cerita jadi ya gitu-gitu aja. Kita juga akan bahas kenapa pertanyaan mengapa itu jadi senjata rahasia Anda, dan tentunya kami bakal kasih beberapa alat praktis sebelum kita tutup dengan satu tantangan terakhir. Oke, jadi gini deh, coba bayangin cerita tim Anda yang udah jadi itu kayak sebuah bangunan yang megah. Nah, di analisis kali ini tugas kita itu bukan buat renovasi, tapi untuk mengeluarkan kembali cetak biru aslinya. Kita mau periksa lagi fondasinya, strukturnya, dan tujuan dibalik setiap pilihan desainnya. Wah, kutipan dari Ayu nih kena banget. Sebagai pencari bakat, saya tuh sering banget ngelihat perbedaannya langsung. Ada cerita yang rasanya cuma dihafal, dan ada cerita yang rasanya benar-benar dipahami. Kutipan ini pas banget sama tujuan kita, yaitu gimana caranya kita bisa sampai di titik tenang dan yakin. Karena kita tahu setiap elemen cerita kita itu ada tujuannya, bukan kebetulan semata. Sip, sekarang yuk kita mulai bedah bangunannya. Setiap cerita yang kuat, entah itu buat presentasi ke investor atau buat bangun semangat tim, itu pasti berdiri di atas 3 pilar penting ini. Pilar pertama, logika. Ini tulang punggungnya cerita Anda. Jujur, sebagai founder, ini yang paling saya perhatiin. Alurnya masuk akal nggak? Model kayak CRT, yaitu konteks, adversity, resolution, dan takeaway, itu bisa ngasih struktur yang kokoh banget. Investor, klien, mereka bisa ngikutin alurnya. Dan yang paling penting, mereka jadi percaya. Nah, kalau logika itu kerangkanya, emosi ini jantungnya. Emosi inilah yang bikin data dan fakta jadi hidup, jadi nempel di kepala. Emosi itu nyambungin cerita Anda kebutuhan dasar manusia, rasa takut, harapan, keinginan buat jadi bagian dari sesuatu. Tanpa emosi, cerita Anda ya cuma jadi laporan yang kering kerontang. Dan pilar terakhir, ini mungkin yang paling dalam ya, yaitu nilai. Ini jiwanya cerita Anda. Apa sih yang tim Anda perjuangkan? Apakah itu soal transparansi, atau mungkin obsesi sama kepuasan pelanggan? Nilai inilah yang jadi kompas buat setiap keputusan dan ngebangun kepercayaan jangka panjang. Ini yang bikin audiens bukan cuma beli produk Anda, tapi juga percaya sama Anda. Nah, ini dia. Banyak banget tim idenya brilian padahal, tapi malah jatuh ke dalam jebakan narasi yang itu-itu lagi. Mereka pikir, ikutin aja formula yang lagi ngetren, pasti berhasil. Tapi seringkali, hasilnya malah sebaliknya. Saya sering banget ngeliat ini loh, ada tim yang niru plek-keplek struktur cerita pahlawan dari startup terkenal, tapi jadinya kosong. Kenapa? Karena itu bukan perjalanan mereka yang sebenarnya. Atau sebaliknya, penuh drama, emosinya dilebih-lebihin, tapi pesannya jadi nggak jelas mau kemana. Bener banget. Dan dari sisi bisnis nih, yang paling sering saya lihat adalah presentasi yang isinya data, dan data melulu. Angka-angka itu nggak ada artinya tanpa cerita yang membingkainya. Itu jatuhnya cuma jadi noise, bukan jadi sebuah wawasan yang bisa ditindaklanjuti. Oke, sekarang kita sampai ke intinya nih. Kemampuan untuk menjelaskan mengapa di balik cerita Anda itu sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting dari cerita itu sendiri. Ini ujian yang sesungguhnya. Kutipan dari Bo ini, wah ini kenyataan di lapangan banget. Dalam situasi bisnis yang genting, pertanyaan kritis pasti muncul. Kenapa Anda pilih mulai dari masalah ini? Atau kenapa Anda tonjolin fitur A, bukan fitur B? Mereka itu bukan cuma nguji cerita Anda, mereka lagi nguji pemikiran strategis di baliknya. Tabel ini ngegambarin dengan jelas banget di mana aja kemampuan ini diuji. Waktu saya wawancara kandidat misalnya, saya sering tanya, kenapa kamu milih cerita proyek itu dengan cara seperti itu? Jawabannya itu langsung membedakan mana yang cuma ngikutin skrip, sama mana yang benar-benar mikir strategi soal ceritanya. Oke, terus gimana dong cara ngelatih kemampuan refleksi ini? Nah, untungnya ada beberapa alat praktis yang bisa bantu kita mengubah proses ini dari sekedar ide abstrak jadi sesuatu yang lebih konkret. Yap, dan setiap alat ini punya fungsi spesifik. Contohnya di forum, Anda bisa ngelempar ide cerita Anda dan lihat gimana tim lain nangkepinnya. Ini semacam test drive di lingkungan yang aman. Betul. Terus ada portofolio refleksi, ini kayak jurnal strategis Anda gitu. Disinilah Anda nyatet kenapa dibalik setiap pilihan sulit. Dan favorit saya, The Scroll. Ini tuh kayak rekaman evolusi pemikiran tim Anda.
Tempat di mana kita bisa lihat lagi momen-momen perdebatan sengit atau pas tiba-tiba dapat momen wah, ini berharga banget buat dipelajari lagi. Penting banget buat diingat ya. Semua alat ini tujuannya bukan buat balapan biar cepat-cepat menghasilkan cerita yang lebih baik. Tepat. Justru ini adalah momen buat berhenti sejenak dan berpikir. Anggap aja ini gladi bersih buat momen-momen kritis di dunia nyata. Pas nanti ada yang natap mata Anda dan nanya, kenapa Anda milih cerita ini? Anda bakal siap. Sebagai penutup, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang bisa jadi kompas buat seluruh proses refleksi ini. Coba tanyakan ini ke tim Anda. Kalau jawabannya iya, berarti Anda bukan cuma punya cerita yang bagus, tapi juga punya pemahaman mendalam yang bakal ngasih Anda ketenangan dan keyakinan di situasi apapun. Alex, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berefleksi bareng kami. Sekarang, giliran Anda untuk melihat kembali cetak biru cerita Anda. Semoga bermanfaat ya.